Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Secara istilah, israf adalah mengerjakan sesuatu yang berlebihan dan ditambah-tambahkan, baik dari ucapan maupun perbuatan, yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurut terminologi, israf adalah suatu penyakit hati atau iman seseorang berupa perbuatan yang melampaui batas kewajaran, baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Pelaku israf disebut musfir atau musrifin. Israf adalah perilaku tercela yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memperoleh kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141. Artinya, Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa, bentuk dan warnanya, dan tidak serupa, rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Melampaui batas atau israf adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kelapangan atau kesempitan rezeki sesuai dengan kehendak, ridha, kebijaksanaan, dan ketetapannya. Setiap muslim harus sadar bahwa semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini harus semakin kuat, karena mereka tahu bahwa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan Rasul-Nya tidak akan memperoleh keuntungan sedikitpun. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan." Beliau mengulangi sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Israf dalam bentuk pamer harta dan berjiwa sombong dapat membawa kehancuran bagi diri sendiri karena hilangnya kontrol atas diri sendiri dan sosial. Jika seseorang tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri, ia dapat terjerumus dalam sikap israf. Keinginan untuk memperoleh kemewahan dunia semata merupakan sikap yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan memperoleh manfaat sedikitpun di dunia maupun di akhirat. Israf dalam beribadah juga dilarang dalam Islam dan termasuk akhlak tidak terpuji, sebab akan menghalangi melaksanakan kewajiban-kewajiban lain. Ibnu Munais menjelaskan bahwa beliau dan orang-orang sebelumnya telah melihat bahwa orang yang melampaui batas dalam beragama akhirnya akan terputus. Penuturan ini bukan berarti menghalangi seseorang untuk mencari kesempurnaan dalam beribadah, yang tentu saja merupakan hal yang terpuji. Namun, yang dilarang adalah berlebihan dalam ibadah sunnah hingga menyebabkan kebosanan, yang pada akhirnya dapat membuat seseorang meninggalkan ibadah-ibadah fardu yang sudah ditetapkan. Contohnya, seseorang yang melaksanakan salat tahajud sepanjang malam hingga di akhir malam merasa mengantuk, kemudian tertidur dan akhirnya meninggalkan salat subuh. Perbuatan ini termasuk berlebihan dan melampaui batas, yang dilarang dalam ajaran Islam. Berlebihan dalam beribadah bisa menyebabkan amal ibadah seseorang terhenti dan berakibat ketidaksabaran, sebab manusia memiliki sifat mudah cepat bosan dan terbatas kemampuannya. Meskipun seseorang mungkin bisa lebih bersabar untuk melaksanakan ibadah yang lebih berat dalam beberapa hari atau bulan, ia tidak akan mampu melaksanakan lebih dari itu. Seringkali, seseorang yang berlebihan dalam hal ibadah akhirnya menjadi teledor dan berubah dari disiplin yang ketat menjadi longgar. Akibatnya, ia bisa meninggalkan kewajiban yang seharusnya tetap dilaksanakan. Menurut Imam Asy-Syatibi, salah satu bahaya israf adalah dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang seharusnya ada dalam diri seseorang, yang merupakan hal yang sangat dituntut oleh agama dalam menjalankan berbagai tanggung jawab hukum. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa kesempitan tidak dihilangkan dari orang yang dibebani tanggung jawab, mukallaf, karena 2 segi. Pertama, khawatir terputus amalnya di tengah jalan, membenci ibadah, dan tidak suka melaksanakan beban agama. Kedua, khawatir menimbulkan pengurangan amal dengan bermalas-malasan." Selain israf dalam harta dan beribadah, ruang lingkup israf sangatlah beragam, mulai dari masalah berpakaian dan makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Artinya, "Wahai anak cucu Adam,
Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Begitupun masalah infak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. Artinya, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Hingga pelaksanaan qisas, atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 33. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia, walinya itu, melampaui batas dalam pembunuhan, qisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Israf pun dapat menimpa orang-orang mukmin, seperti yang diterangkan dalam ayat-ayat di atas. Meski demikian, setiap perbuatan israf tersebut dapat mengarah pada bentuk-bentuk israf yang jauh lebih berbahaya, yaitu israf yang berkaitan dengan tindakan zalim dan kufur. Israf ini dapat menyebabkan seseorang jatuh dalam keburukan yang lebih besar. Tanda-tanda seorang musrifin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwa tanda-tanda pelaku israf ada 4. Beliau bersabda, adapun tanda-tanda al-musrif itu ada 4. Buta, lalai, gemar bersenda gurau, dan lupa. Adapun menurut Imam Asy-Syadiq, seorang musrif itu mempunyai 3 karakteristik. Apabila menjual, maka yang dijualnya bukan miliknya. Apabila memakai sesuatu, maka yang dipakainya bukan miliknya. Dan apabila makan, maka yang dimakannya pun bukan miliknya. Di dalam riwayat lain, Imam Al-Baqir alaihi salam berkata, Al-musrifun, orang-orang yang melampaui batas, itu adalah orang-orang yang menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa berlebihan dalam hal kebaikan adalah dilarang. Beliau bersabda, tidak ada kebaikan di dalam sifat yang berlebih-lebihan, dan jangan pula kamu berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.